Ngulik semuanya, kembali lagi dengan kita pada podcast hari ini. Gimana nih kabarnya Sobat Ngulik? Semoga di dimanapun Sobat Ngulik berada, kalian berada dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Pada episode kali ini ada saya, Khairul Fiza, dan juga rekan saya, Rangga Alfiansyah, kami dari Manajemen 59 IPB University, yang akan memandu obrolan seru bareng Sobat Ngulik pada hari ini. Sebagai mahasiswa, tentu kita pernah bingung ya, tentunya dengan kesiapan kerja di masa depan nanti. Oleh karena itu, kita harus membersihkan sedingin mungkin. Salah satu cara untuk mengembangkan karir adalah dengan mengembangkan diri agar kita tercapai tujuan karir kita. Selain itu, lingkungan kampus juga mendukung untuk pengembangan soft skill dan hard skill demi menunjang kinerja kita di masa depan nanti. Nah, topik mengembangkan diri ini sangat menarik ya, Sobat Ngulik semuanya. Oleh karena itu, tema yang akan dibawakan kali ini dalam Ngopi Podcast kali ini adalah pengembangan diri. Cocok nih materinya untuk membantu kita dalam mempersiapkan karir kita ke depannya nanti. Nah, Ngopi Podcast kali ini akan ditemani oleh seorang yang sangat inspiratif. Beliau merupakan seorang accounting manager yang bekerja di perhotelan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Heni Purwaningsih yang akan menemani kita beberapa menit ke depan untuk ngobrolin tentang pengembangan karir. Selamat sore, Kak Heni. Selamat bergabung Sore. dengan Ngopi Podcast hari ini. Oke, kira-kira Nih. udah siap belum nih Kak untuk sharing-sharing bareng aku dan sobat ngulik lainnya pada hari ini? Oke, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, karena sepertinya sudah siap nih untuk sharing-sharing, mungkin langsung aja kita mulai Ngopi Podcast pada episode kali ini. Oke, dimulai dari yang ringan-ringan dulu nih kakak. Boleh dong ceritain ke Sobat Ngulik tentang diri kakak dan kesibukan kakak saat ini itu apa? Perkenalkan, saya dengan Heni Purwaningsih. Kegiatan saya saat ini bekerja di salah satu hotel bintang 3 di Kota Bogor. Saya menjadi tim manager. Nih, kalau jabatan accounting manager itu, kalau dideskripsikan secara singkat, berarti tugasnya itu ngapain aja nih kak? Itu mengontrol pengeluaran, memeriksa pendapatan, kemudian membuat laporan keuangan, pertanggung jawabannya langsung ke general manager, membuat pembukuan atas segala transaksi gitu. Itu lebih globalnya seperti itu. Oke. Kalau kakak pertama kali itu mulai bekerja di mana ya kak? Tahun berapa? Terus sebagai apa? Kemudian apa yang pertama kali kakak lakukan dalam lingkungan kerja baru? Oke. Pertama kali kerja itu udah lama ya, tahun 1994. Ya belum lahir ya. Nah, bekerja di salah satu hotel di Kota Bandung, posisinya sebagai staff front office. Nah, yang dilakukan itu masuk dunia kerja karena adik-adik juga nanti ke depannya itu akan masuk dunia kerja ya. Jadi kalau pengalaman saya ya kita itu pertama mengenal lingkungan kerja, adaptasi lingkungan, kemudian mempelajari alur kerja yang berlaku di perusahaan tersebut. Terus kalau saya karena bidang perhotelan, jadi kita tuh harus tahu dulu apa fasilitas hotel yang bisa kita jual ke tamu gitu, selain kamar, misalnya ada kolam renang, ada restoran, atau ada spa-nya juga gitu. Atau bisa jadi hotel itu punya workshop atau di mana bisa menjual seperti handicraft atau apalah yang bisa dijual di situ gitu. Hal bagus yang bisa dijual. Kemudian mempelajari cara kerjanya itu pertama. Terdengar seru dan menantang juga ya kak. Sekarang boleh tolong dijelaskan dong kak, dibandingkan diri kakak yang dahulu, akankah ada perubahan-perubahan dalam karir yang mengantarkan kakak hingga ke posisi saat ini? Tentunya perubahan pasti ada ya dari dulu hingga sekarang, yaitu selain bertambahnya ilmu, pengalaman, rekan sejawat, juga pengetahuan atau pengetahuan tentang hotel itu kan berbeda-beda. Ada hotel multi, bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu kan. Nah, kemudian kita juga otomatis
karir meningkat, secara finansial juga otomatis akan meningkat ya, alhamdulillah. Biasanya seperti itu. Berarti perjalanannya juga sudah cukup panjang ya, Kak. Kalau begitu, hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan pengembangan karir. Menurut Kakak, seberapa penting sih pengembangan karir dalam pekerjaan itu? Pengembangan karir itu sangat penting ya, karena untuk karyawan sendiri itu bisa memotivasi dalam hal kerja. Misal karena di perusahaan tersebut ada jenjang karir gitu. Nah, bisa aja dari front office nanti bisa menjadi front office supervisor, dari front office supervisor bisa menjadi front office manager, nah seperti itu. Dan itu sangat penting ya, karena kita tuh jadi termotivasi gitu. Kita termotivasi, kita juga pengen punya inovasi, dan kita pun gimana caranya nih supaya bisa mencapai di level selanjutnya gitu kan. Nah, itu untuk karyawan sendiri. Tapi juga untuk perusahaan juga sangat menguntungkan karena perusahaan tidak perlu meng-hire orang lain luar yang harus kita ajarin gitu. Pelatihan-pelatihan. Nah, kalau dengan jenjang karir kita menggunakan SDM yang ada yang sudah tahu gitu aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Oke, kalau gitu dari perjalanan karir Kakak sampai sejauh ini, apakah ada pencapaian terbesar karir Kakak dan bagaimana cara Kakak mencapainya gitu? Kalau perjalanan terbesar itu tiap tahun juga pasti ada. Maksudnya setiap saya masuk ke divisi lain itu pasti ada. Nah, cuman kalau saya itu lebih senang itu bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Artinya misalnya ada orang baru di suatu perusahaan, kemudian orang itu otomatis gimana pun dia di perusahaan sebelumnya lebih bagus, tapi setelah ke perusahaan yang baru, itu dia otomatis harus mengikuti alur ya, gitu. Nah, makanya saya senang bisa membuat orang itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, gitu. Kayak menjadi nilai plus juga bagi perusahaannya. Betul. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kan. Oke, jadi kan aku sebelumnya tadi udah Kak Heni juga mention bahwa dari awal tuh Kak Heni bekerjanya di Bandung ya Kak, Betul. pada awal karir ya. Saya ya di satu hotel. Jadi karirnya lebih banyak di perhotelan. Di Oh passionnya iya. perhotelan. Kan selain di perhotelan gitu Kak, di bidang perhotelan ada lagi nggak sih Kak bidang karir yang pernah Kak Heni masukin sebelumnya gitu? Ada. Saya itu pernah juga di bidang ekspor impor. Ekspor impor ya itu, tapi kebetulan ada hubungannya juga dengan perhotelan karena kita mengekspor alat spa, produk spa, kemudian kebetulan itu juga selain ekspor impor kita juga konsultan spa. Misal ada suatu perusahaan atau suatu hotel ingin membuat spa nih gitu. Nah, kita spesialis untuk membuat konsepnya mulai dari interior design, baik ke produknya sampai ke promosinya juga. Selain itu juga saya juga pernah kerja di JPP sebagai marketing. Jadi pengalaman itu juga membawa saya di matang lah. Berarti selain bidang perhotelan yang sebelum dan yang sekarang tuh Kak Heni juga pernah ke bidang ekspor impor dan yang lain juga ya Kak. Betul. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya nih Kak, kalau dari sisi Kakak sendiri, bagaimana sih perencanaan dan juga pengelolaan dari perkembangan karir yang masih Kak Heni capai, yang masih ingin Kak Heni capai di masa depannya gitu? Apakah ada spesifik pengelolaan dan perencanaan dari karir yang sekarang? Kebetulan kalau saya ini senang ajar, jadi saya rencananya untuk kedepannya inginnya jadi pengajar. Oh iya ya, mengajar. Oke. Mengajarnya maksudnya di bidang apa nih Kak? Masih di bidang perhotelan juga? Betul, di bidang perhotelan. Oh, oke. Berarti dari Kak
ini mau dari accounting manager gitu mungkin ke depannya pengen nyoba untuk ke mengajar ya Kak. Di masa pensiunnya mengajar gitu rencananya. Oh, berarti setelah pensiun di pekerjaan yang sekarang ya Kak. Iya, betul. Kak, untuk kendala nih Kak, apa aja sih Kak kendala serta perjalanan karir yang udah dialami Kak Heni selama sejauh ini gitu. Dan ketika dihadapin dengan kendala-kendala seperti itu, biasanya apa yang Kakak lakukan gitu untuk menghadapinya? Kendala itu biasanya dari perorangan ya, artinya ada aja orang yang senioritas atau tidak bisa diajak kerjasama gitu. Nah, itu menjadi kendala dalam kerjaan kita sebetulnya. Ketika Kak Hani misal berhadapan gitu tadi sama orang yang senioritas atau yang susah diajak kerjasama, biasanya yang Kak Hani lakukan gimana gitu? Kita harus bisa melakukan pendekatan, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan bahwa apa yang kita lakukan itu untuk perusahaan loh, apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan bersama gitu ya. Kita lakukan pendekatan aja dan jelaskan ke mereka itu bahwa tujuan itu baik gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya menarik banget. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu ketika dalam suatu tim atau pekerjaan mungkin kan ada salah satu yang dapat dilakukan untuk menghindari bentrok gitu ya Kak dalam tim itu kan biasanya mengirimkan feedback gitu ya. Nah, dari Kakak sendiri gimana Ya, sih cara Kakak memberikan feedback tapi tetap menjaga agar tim itu tuh tetap semangat gitu? ya kita harus bersikap jujur, objektif, emosi, terus menyampaikan ke lawan bicara dengan baik, dengan sopan, gimana caranya supaya mereka pun menerima gitu, menerima apa yang maksud dan tujuan kita. Untuk sekarang tuh tentang teknologi ya Kak, di zaman yang udah serba modern nih kayak sekarang itu kan didukung dengan perkembangan teknologi yang makin pesat. Nah, apa aja sih Kak yang dapat kami ini manfaatkan ya sebagai mahasiswa mungkin masih pelajar untuk memanfaatkan teknologi itu untuk di karir masa depan gitu, Gitu. supaya mungkin bisa bersaing dalam karir dan sebagainya. Sekarang itu udah di era digital ya, jadi caranya cepat, kemudian cermat gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang karena teknologi itu akan semakin berkembang pesat itu sampai ke depannya gitu. Dengan teknologi itu bisa menjadi freelancer kan sekarang ada yang bekerja di rumah itu work from home, jualan online shop gitu itu memanfaatkan teknologi juga. Bisa kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin kalau aku mau bahas tentang ya yang dulu lagi gitu ya Kak kan sebelumnya Kak ini juga udah bekerja pada mulai dari tahun 90-an kalau aku nggak salah ingat. Terus sampai sekarang gitu Kak. Nah, itu ada nggak sih Kak perbedaan yang ya terlihat banget gitu dari saat dulu sampai sekarang gitu di bidang teknologinya di bidang perhotelan yang mungkin semakin maju tuh bagaimana gitu Kak kalau di bidang perhotelan? Salah satu perhotelan sekarang menggunakan program di mana kalau dulu misal sistemnya itu sistem catat. Misalnya untuk registrasi aja, registrasi tamu kita ada formnya, tulis manual gitu kan. Kemudian dimasukkan data itu hanya berbentuk Excel atau Word gitu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang itu kita udah ada yang namanya program, jadi kita memakai sistem. Ada beberapa program perhotelan yang saya tahu, saya tidak akan sebutkan ya, maksudnya ada beberapa program perhotelan di mana itu bisa mencakup dari mulai tamu datang, berarti itu untuk bidang front office, dan kemudian tamu yang ada di restoran untuk bidang food and beverage, kemudian dari back office-nya untuk akunting sendiri itu ada nanti laporan di mana kita bisa melihat program itu. Kemudian kalau untuk umumnya memanfaatkan teknologi itu bisa dengan misal grup WhatsApp juga kan itu sudah ke medsos ya, itu meeting pun rasanya bisa di situ gitu
dengan video call atau bisa ya seperti ada yang ditahu lah untuk medsos sekarang lebih maju, itu juga bisa dipergunakan di tidak hanya di perhotelan tapi di perusahaan-perusahaan non perhotelan juga bisa. Berarti mungkin perkembangannya ya di bidang tadi ya Ibu pencatatan dan juga sosial media yang makin berkembang dengan pesat. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya terkait role model gitu Bu. Kayak ada nggak sih Ibu role model yang Ibu jadikan apa ya mungkin acuan dalam pengembangan karir Ibu sejauh ini gitu kayak siapa role modelnya? Dulu tuh punya atasan seorang general manager, orangnya wise gitu, terus bisa mengayomi setiap karyawan. Nah, itu mungkin yang menjadi pemicu saya di dalam bekerja itu seorang Bapak General Manager ini gitu, dulu atasan saya. Jadi tidak ada public figure yang gimana gitu. Cuman saya punya, oh ini atasan saya ini bagus nih dari segi manajemen, dalam segi pendekatan ke karyawan, menata perusahaan gitu. Terus aku pengen nanya lagi nih Bu tentang pengembangan karir lagi ya, karena emang topik kita pada hari ini. Untuk Ibu sekarang kan memutuskan untuk bekerja sebagai accounting manager gitu ya di salah satu hotel di Bogor. Nah, faktor apa sih Bu yang membuat apa ya meyakinkan Ibu untuk menekuni dan mengembangkan karir di bidang yang sekarang ini gitu? Pengembangan karir seseorang itu kalau menurut saya ada dua ya, keberhasilan itu tidak hanya naik jabatan gitu, tetapi mana kerja dengan baik, punya ide, punya inovasi, itu mendapatkan apresiasi dari perusahaan ya. Kemudian untuk faktor lebih ke kepribadian, bisa membantu orang yang memerlukan, yang membutuhkan bantuan kita. Gitu. Disiplin dalam arti kita itu bekerja sebaik mungkin tepat waktu. Mengerjakan sesuatu hal itu tepat waktu gitu. Kontribusi di tempat kerja, menambah pengetahuan itu kita kan dengan teknologi sekarang bisa lebih luas ya, karena dengan adanya Google gitu kita bisa baca-baca gitu kan. Nah itu salah satunya menambah pengetahuan, kemudian komunikasi, sosialisasi juga di tempat kerja, maksudnya komunikasi itu dengan sopan, ramah tamah gitu kan, terus formal lah, di formal selayaknya kita seorang karyawan, seorang pekerja, sesama pekerja gitu. Pengalaman yang luas juga itu menunjang karir seseorang. Untuk adik-adik mahasiswa yang fresh graduate itu ya mungkin bisa mengikuti magang ya intensif gitu kan, freelance atau ya bisa sekarang kan banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menerima magang biasanya. Nah, itu kalau untuk yang fresh graduated. Mungkin untuk sobat-sobat ngulik nih Bu di rumah untuk mahasiswa yang sedang menonton, ada nggak sih Bu tips-tips atau skill khusus yang harus kita persiapkan nih dari sejak kuliah yang misalnya mau meneruskan karir di bidang perhotelan ini? Kalau dari Ibu sendiri? Oke. Uh, untuk adik-adik mahasiswa itu tip-tip dari saya ya belajar dengan baik tentunya. Kemudian jangan lupa berinovasi, kita dengan teknologi yang semakin maju ya banyaklah membaca gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa orang tua itu penting. Nah, itu juga kita juga harus banyak bersosialisasi gitu tipsnya. Tipsnya itu Banyak. harus ini ya Ibu tadi harus banyak-banyak membaca, terus juga bersosialisasi dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Oke, terima kasih Ibu jawabannya menarik banget. Selanjutnya mungkin tentang perjalanan karir Ibu lagi nih. Pernah nggak sih Ibu ada di pekerjaannya sekarang atau yang sebelum-sebelumnya Ibu tuh menghadapi tekanan atau stres saat bekerja gitu dan cara mengatasi stres dan tekanan dari pekerjaan itu biasanya bagaimana ya Ibu? Itu pertanyaan menarik karena setiap orang pasti mengalami ya. Saya juga mengalami stresnya bekerja gitu, di mana di perusahaan besar multinasional saat itu saya sebagai purchasing yang menghadapi permintaan
barang, di mana barang tersebut itu barang yang harus diimpor dari luar negeri. Nah itu dan yang diminta itu beberapa gitu. Nah itu yang membuat kita stres itu karena frekuensi permintaan barangnya, kemudian waktu yang ditentukan, sesuatu hal yang tidak mungkin yang menjadi harus mungkin gitu. Kita mengatasinya dengan khusus lah ya. Ini ya pertama saya harus mengetahui dulu barang yang akan diminta oleh anggaplah dari pabrik gitu kan, karena kita sebagai staff office-nya itu kan dulu tuh dengan usernya barang apa yang diminta, kemudian spesifikasinya apa, klasifikasinya apa, karena supaya kita nggak salah nanti pada saat mengimpor barang. Ya kembali lagi ke komunikasi untuk mengatasinya. Mungkin kita juga harus punya list dan kita juga harus punya daftar vendor-vendor yang terpercaya gitu. Kita harus pintar-pintarnya mengelola manajemen waktu. Oke, menarik banget nih Bu. Jawabannya itu udah kayak spesifik banget ya Bu dengan bidang yang Ibu masukin sekarang gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bu ya dari kami, menurut Ibu hal-hal apa aja sih yang termasuk ke dalam faktor penting dalam membentuk keberhasilan karir seseorang gitu? Tadi yang pernah saya bilang, yang pernah saya ungkapkan sebelumnya, itu selain kontribusi gitu kan untuk keberhasilan, ini yang kita gunakan di tempat kerja ya gitu. Yeah. Kita harus kontribusi ke perusahaan gitu, terus komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja bawahan maupun atasan, kemudian disiplin, kepribadian yang baik, terus pengalaman kerja juga itu menunjang pentingnya karir, karena semakin banyak pengalaman kerja yang kita semakin banyak ilmu yang kita punya. Tidak hanya ilmu tentang dunia kerjanya, tetapi kita juga punya ilmu itu bisa menganalisa suatu pekerjaan gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya dari pertanyaan yang mungkin lumayan banyak ya Ibu pertanyaannya gitu. Dan menurut aku ini sesi podcast kali ini tuh sangat-sangat insightful ya. Kita belajar banyak banget tentang pengembangan karir baik dari karir Ibu Heni sendiri maupun tips and trick juga untuk kita-kita semua gitu. Mungkin kalau boleh aku sedikit review dulu. Tadi itu kita udah membahas yang pertama dengan kesibukan dan juga karir Kak Heni dan juga tentang apa sih teknologi yang perkembangan-perkembangan teknologi dalam pengembangan karir dan juga tentang skill-skill yang dibutuhkan dalam dunia mungkin perhotelan dan lain dan sebagainya gitu. Wah, gak kerasa banget nih, Sobat Ngulik. Kita sudah banyak ngobrol dan sharing tentang pengembangan karir bersama Kak Heni. Obrolannya sangat menarik dan insightful ya. Membantu sekali bagi para mahasiswa agar lebih terbuka lagi pikirannya. Dengan berakhirnya obrolan kita kali ini bersama Kak Heni menandakan bahwa podcast ini juga telah berakhir. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Heni karena sudah bersedia untuk sharing pada Ngopi Podcast kali ini dengan tema pengembangan karir. Terima kasih Kak Heni. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ucapan, ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Oke Kak, mungkin aku pengen sedikit nambahin ya Kak untuk closing statement nih Kak. Ada nggak sih dari Kak Heni tips atau motivasi yang ingin disampaikan ke Sobat Ngulik yang mahasiswa-mahasiswa saat ini untuk menyiapkan karir di masa depan gitu Kak sebagai closing statement? Oke. Untuk adik-adik mahasiswa, tolong belajar dengan baik. Kemudian kalau bisa ya banyak praktek ya, kalau ada kesempatan untuk bisa praktek gitu kan. Apa itu magang atau lewat freelance di suatu perusahaan gitu, yang pasti tetap semangat karena masa depan kita ada pada diri kita juga. Tapi kita juga harus ikut dengan teknologi yang semakin maju, semakin pesat,
kita harus menjadi bagian dari teknologi itu. Oke, begitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak atas closing statement dan juga motivasinya. Dan aku juga mau ngingetin lagi nih untuk Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak banget inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi kalian yang mungkin belum punya Spotify, bisa jangan berkecil hati dulu ya, bisa juga podcastnya itu didengarkan di YouTube Ngopi Podcast Center of Management, dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin sekian Kak dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk menyediakan waktunya untuk bisa podcast bareng kita. Mungkin dari saya, Kaira, dan juga rekan saya, Rangga, kami pamit undur diri dan see you in the next podcast. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!